Wahai sahabat BDKA dimanapun berada, Kita sebenarnya tidak dipisahkan oleh jarak loh. Apakah yang berada di Hawaii, Kalimantan, atau Kupang? loh kok bisa? Apakah karena ada internet dan handphone? Bukan, itu hanya dunia virtual. Karena secara spiritual terjadi kesatuan, yaitu dimanapun Kristus berada, umatnya berada. Tentunya sejak kita dibangkitkan bersama Kristus. Dan ini benar-benar real ya, Ma. Apalagi lewat perjanjian dengan umatnya. Yuk konsentrasi semua, perhatikan titah dan janji Tuhan. Halo adik-adik, yuk kita berdoa dulu sebelum kita belajar dan berpetualang di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mohon belas kasihan Tuhan, agar Engkau memimpin kami, menuntun kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam petualangan sebelumnya kita telah melihat Yoahas, seorang yang jahat di mata Tuhan, tetapi mau merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika kondisinya terdesak, dan Tuhan berkenan untuk mendengarkan doanya untuk menolong orang-orang Israel. Mengapa Tuhan mendengarkan Yoahas? Karena Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Tuhan belum berkenan untuk menyingkirkan orang-orang Israel dari hadapannya. Tuhan masih mau mereka bertobat, adik-adik. Pembebasan pertolongan Tuhan baru datang di zamannya Yoas. Yoas ini adalah anaknya Yoahas. Walaupun Yoas juga sama-sama seorang raja yang jahat di mata Tuhan, tapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan masih mau membebaskan dan menolong orang-orang Israel. Pada waktu Yoas ini menjadi raja, Elisa yang sudah tua itu jatuh sakit, dan sakitnya ini adik-adik adalah sakit yang membawa kematian untuk Elisa. Ketika mendengar bahwa Elisa ini sakit, Yoas datang untuk menjenguk, dan ketika dia sampai ke tempat Elisa, Yoas berkata dan menangis, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Adik-adik, apakah kalian ingat? Ini kan perkataan Elisa pada waktu Elia diangkat oleh Tuhan naik ke surga. Mengapa sekarang Yoas mengatakan hal yang demikian? Karena pada waktu Elia diangkat ke surga, ada Elisa yang menggantikannya. Kalau sekarang Elisa mati, siapa yang menggantikannya? Yoas melihat bahwa kuasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa sungguh sangat nyata, adik-adik. Jadi Yoas ini sangat kehilangan orang yang menurut dia akan dapat menolongnya. Jadi di hati kecilnya Yoas ini tetap dapat melihat bahwa firman Tuhan benar-benar berkuasa. Nah, Elisa tidak mau Yoas ini mengandalkan dia. Elisa mau Yoas ini mengandalkan Tuhan. Kemudian Elisa berkata kepada Yoas, "Ambillah busur dan anak panahmu." Maka Yoas mengambil busur dan anak panahnya. Kemudian Elisa berkata, "Tariklah busurnya." Ketika Yoas menarik busurnya, tangan Elisa memegang tangannya Yoas dan berkata, "Bukalah jendela di sebelah timur dan panahlah." Yoas menuruti perkataan Elisa. Dia memanahkan panahnya di jendela yang di sebelah timur itu. Kemudian Elisa berkata, "Itulah panah kemenangan.
anak panah kemenangan dari Tuhan. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis. Maka sekarang ambillah anak-anak panah itu. Kemudian Yoas menuruti perkataan dari Elisa, mengambil tabung panahnya dan mendengarkan perkataan Elisa berikutnya. Sekarang panahlah, panahlah, panahlah ke tanah. Yoas menuruti perkataan Elisa. Dia memanahkan anak panah itu ke tanah sebanyak 3 kali, adik-adik. Tetapi hal ini membuat Elisa gusar. Mengapa? Karena anak panah itu adalah lambang kemenangan yang Tuhan berikan untuk Yoas. Ketika dia telah mendapatkan lambang kemenangan dari Tuhan untuk mengalahkan Aram, seharusnya Yoas ini dengan semangat memanahkan semua anak panah yang ada di tabungnya untuk menyatakan bahwa dia sungguh beriman kepada Tuhan, sungguh dia taat kepada Tuhan, dan sungguh dia mau mentaati Tuhan. Sayang adik-adik, dia hanya memanahkannya 3 kali. Itu menyatakan keengganan dari Yoas. Dan mungkin juga keraguan, benarkah firman Tuhan ini melalui Elisa? Adik-adik, anak panah itu adalah lambang kemenangan yang daripada Tuhan. Adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan juga menyatakan lambang kemenangan untuk orang-orang Kristen sekarang? Yaitu melalui sakramen, adik-adik. Dengan sakramen itu kita mengakui bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk kita, telah bangkit untuk kita, dan membawa kemenangan untuk kita. Apakah kita sungguh-sungguh mempunyai iman bahwa Kristus yang memberikan kemenangan sehingga kita harusnya mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan? Atau kita justru seperti Yoas yang meragukan kemenangan yang daripada Tuhan sehingga dia enggan untuk melakukan perintah Tuhan, adik-adik? Tidak, kita harus memegang firman Tuhan, janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan untuk kita. Nah, adik-adik, setelah itu Elisa mati dan dikuburkan. Kalau Elisa mati dan dikuburkan, apakah firman Tuhan tetap akan berlaku, tetap akan berjalan? Adik-adik, Tuhan memberikan sebuah tanda ajaib untuk menguatkan Yoas. Ketika itu Israel bukan hanya mempunyai musuh orang-orang Aram, tetapi juga orang Israel itu mempunyai musuh orang-orang Moab. Gerombolan-gerombolan Moab ini terkadang masuk ke Israel dan membuat onar, membuat ketakutan di sana. Nah, suatu hari ada orang-orang Israel yang sedang menguburkan saudaranya mereka yang sudah mati, dan ketika gerombolan Moab ini datang, adik-adik, mereka sangat ketakutan. Kemudian mereka melemparkan mayat itu begitu saja, namun mayat itu mengenai tulang Elisa dan orang ini bangkit, adik-adik. Ini adalah tanda ajaib yang Tuhan berikan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Dan memang adik-adik, Yoas bisa mengalahkan Aram 3 kali dan mengusir mereka dari wilayah di seberang barat Sungai Yordan. Walaupun orang-orang Aram masih berkuasa di sebelah timur Sungai Yordan. Ini semua Tuhan kerjakan adik-adik untuk menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan ini juga menjadi simbol untuk orang kita bahwa Tuhanlah yang bekerja, yang akan memberikan hidup kepada orang-orang Kristen. Ketika Tuhan Yesus bangkit, itulah kemenangan yang menjamin bahwa kita yang percaya kepada Dia akan beroleh hidup yang kekal. Apakah adik-adik sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan memberikan hidup yang kekal itu?
Kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Kristus, mempercayai Dia dalam setiap langkah kita, sehingga kita menyatakan bahwa Kristus Yesus hidup, dan kita mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih boleh belajar akan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Engkau berikan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tolonglah kami melangkah dengan iman, supaya kami boleh melangkah dengan kemenangan atas dosa-dosa kami, untuk mempermuliakan Engkau, untuk menikmati Engkau, untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sejarah berlangsung terus. Nabi Tuhan pun bisa meninggal. Kenapa begitu, Ma? Karena Nabi juga orang berdosa. Dia mempunyai tugas dari surga yang harus dikerjakan di dunia ini. Berarti harus dilanjutkan oleh yang berikutnya. Ya, umat Tuhan dipakai Tuhan untuk mengenapkan janjinya. Ajaibnya, Nabi itu tetap beriman. Dan kita yang hidup di masa sekarang lebih bersyukur. Karena Allah memberikan pembebasan sebagai tanda bahwa umat Allah akan hidup selama-lamanya, walau kerajaan Israel bisa hancur. Kayla jadi semangat baca lanjutannya dari 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 29. Dah.